Tetapi kita perlu ingat juga bahawa mungkinkah keris Taming Sari itu juga mempunyai evolusi tertentu. Bermulanya dari mana, kemudian menambah khasiatnya bagaimana. Jadi kita jangan terikat dengan jangan terlalu terikat, jangan terlalu taksub dengan cerita-cerita sebelum ini atau cerita-cerita yang menyangkal cerita-cerita sebelum ini. Tetapi kita guna logik kita, dan kita mendekati ilmu tentang keris ini, ilmu tentang keindahan, spirituality of keris ini, dengan pemahaman bahawa there's science behind it, there's also spirituality, the khasiat behind it. Dan saya sangat sedih kadang-kadang ya apabila orang-orang agama menolak kehebatan keris, ya, dan apalagi orang agama yang kadang-kadang tu kayak bahasa Indonesia sok suci ke sok suci. Puritan ya, this is bid'ah semua ni kan. But who's to say it's bid'ah, right? Maybe there is certain zikir dan yang boleh mengubah molekul of the keris, mengubah sifat of the keris. Kita tahu bahawa doa itu boleh mengubati orang regardless of time and space. It's been proven. Right? Dan kita ni kerana terperangkap dengan dunia sains that we reject our own belief and our knowledge. Right? Jadi, tetapi kita pula janganlah taksub langsung kepada yang spiritual. Kita tolak habis semua sains. Because the science kadang-kadang keterbelakang daripada spiritual. But religions must come back to lead science, right? Because science is very powerful. And now people talk about sepertinya line Dr. Revani setengah terganggu ya. Jadi saya rasa cukup menarik paparan daripada Dr. Revani. Dr. Halo Dr. Halo. Ya. Oke, silakan. Ya. Okey kan suaranya? Okey. The last bit akhir katanya. Kita tidak perlu memajukan Nusantara, kita cuma perlu bangkitkan Nusantara. Dan dari bangkit kerana kemajuan Nusantara itu dibantut dengan kehadiran penjajah. Kehebatan Nusantara itu dibinasa, bukan dibina oleh penjajah, tapi dibinasa. So we must continue with our heritage, with our strength. Kalau you know that piston yang kereta kita nak piston, it was invented in Nusantara and is being documented in there's an archive, there's museum in UK that shows the piston, the technology, piston yang buat kereta tu kan, yang mobil tu kan, menggerakkan mobil tu, it was invented in Nusantara. So we have all kinds of knowledge. Kapal-kapal kita, teknologi sangat advanced. We are the people of the land and the sea. We know the first navigator, not Magellan, but seorang yang namanya Panglima Awang. Yeah, he is the navigator that mutar dunia dulu. So I think this is where we should come back. And beginilah saya ingat aktivitas seperti apa yang Dr. Yatno anjurkan ini dengan mahasiswanya, dengan pakar-pakar seperti Bapak Idin yang datang, dengan anak-anak muda seperti Saudari Anis, dengan Mas Rajih di sini, dengan teman-teman yang lain dari Indonesia, Malaysia, Brunei dan sebagainya. Dan ini yang kita perlu memikul tanggungjawab dan kehebatan ini untuk maju ke depan. Dan saya mungkin dapat berkongsi sedikit keris sedikit waktu ini. Saya bawa keris ini, koleksi keris ini kebetulan arwah ayah saya sebelum beliau meninggal, dia tanya abang saya, tanya adik saya tu, siapa nak jaga keris tu. I'm a custodian, penjaga keris untuk keluarga ini. Dan saya boleh tunjuk keris-keris yang ayah saya waris tinggalkan untuk saya jaga. So ini dia katakan, nampak tak? Ini keris red.
mungkin keris Bali mungkin kan ini kan. So when we keris itu, remember kalau kita pegang keris itu cabut macam ni. Ya. Simpannya juga begini juga. Kan ini straight. Tidak ada lekuk-lekuknya. Tujuannya lain juga kalau straightnya itu. Dan saya sarankan baca Syahrul Yuk. He was a museum director, seorang antropologist yang menulis tentang keris yang bagus. Yang simpan juga keris macam tu. And cara kita pegang keris juga, kalau kita ini saya pegang macam ni, maksudnya I'm not fighting. This way saya sedia untuk lawan. Right. Di sini maksudnya I'm a friend. Kita sama-sama kawan gitu. So ini lawan. Sama juga dengan tanjak. Kalau tanjak, kalau pakaiannya begini, saya pakai itu, we are friends saja. Tapi kalau saya bersiap begini, jadi sama juga in the animal world, kalau nak lawan itu kita buat diri kita seperti tinggi dan besar, kita kelihatan besar, kita expand ourselves, like kucing kecil tu kan, paling gampang dibuat besar itu kan. So there's ada all the psychology and sociology and science of our knowledge yang ini saya tunjuk keris yang daripada buyut saya. Buyut is my great grandfather, nenek moyang saya lah, kakek saya jumpa. Ini dia seorang perantau, seorang ahli agama yang datang, tarikat Naqsyabandiyah juga. Yang ini keris dia seorang perantau. Ini keris dia, kalau kita tengok ada tulisan-tulisan ayat-ayatnya di situ kan. Jadi keris yang pendek, sebagai perantau dia mudah nak travelling kan. Dan ada satu dan macam-macam jenis keris kalau kita tengok. Ini straight. Ya, banyak keris yang tidak ada lekuk-lekuknya tu. Dan ada keris yang pendek, ada keris panjang. Jadi saya mungkin ada sedikit perbezaan pandangan tentang keris itu bukan senjata untuk berperang. Kadang-kadang keris itu dipakai untuk berperang juga. Dan ini ada keris panjang. See how long keris kan. Panjang ini. Dan dibuatnya juga teknologinya lain. Dan keris itu ada yang tajam sebelah, ada tajam dua-dua belah, dan itu berfungsinya lain-lain juga, ada fungsi-fungsinya lain juga. Ini keris yang dingin ya. Ini keris yang spesial diberi oleh salah seorang ayah saudara saya yang saya sangat hargai. It's my first keris, dan ini saya tak boleh tunjuk saya, ini keris saya sendiri. Ini mungkin yang ada yang katanya daripada Bali apa semua tadi kan. Keris ini boleh nampak picit dari ada, kalau dekat itu nampak orang picit itu, ahli, you can see thumbprint kat sini, tapi mungkin tak nampak lah kot thumbprint di situ. Jadi kehebatan orang-orang, apa bahasa Indonesianya itu yang buat keris, kalau di sini pandai besi ahli kerisnya itu ilmu spiritualnya tinggi. Dia boleh menjaga, boleh while it's still hot ya, dia boleh picit keris itu lagi kan. Itu satu keluar biasaan itu kan. So how do we separate the spiritual from the science, you know? Itu are we stupid or what, you know? So kalau kita tengok, very tipis, it's very thin, sangat nipis kerisnya itu. Biasanya keris tebal, tapi ada keris nipis ya. So keris ini macam sahabat Rasulullah juga. Orang kata Nabi semua tak penting kaya. Orang dia tak kenal Abdul Rahman bin Auf, punyalah kaya orang dia kan. Dia sangat kaya. Dia tak kenal Sayyidina Uthman, punya kaya. That's why we have Ottoman Empire, right? So ada Nabi yang miskin, ada sahabat yang miskin, ada sahabat yang kaya, ada sahabat yang pakaiannya hebat, ada sahabat yang pakai Sayyidina Ali tampung 40 tampung kan, orang tabligh selalu kata itu. But Sayyidina Uthman tidak begitu. So we have different keris for different function. We have different keris for different levels of people, right? Ini dan juga keris yang sedikit aneh ni. Ini keris seperti tombak kan. Ada juga begitu kerisnya kan. But ini koleksi daripada ayah saya lah. Saya cuma menjaga keris ini. Ini ada yang keris kecil. Anak saya anak ambil keris ni, tapi ini
keris kosong yang lain. Walaupun kecil, nah log-nya dikira every turn is a log. Jadi kalau ini kita kira log is 1, 2, 3, 4. 4 log. Dan saya bagi sedikit tentang dia ada cara kita menilai keris juga. Ada banyak cara kita menilai keris. Saya bagi salah satu lah dipanggil ini penilaian dari orang utara dan Kalimantan penilaian keris ini. Jadi kita ambil satu keris, kita nak tahu keris ini bagus ke tidak, kan? Cocok atau tidak cocok dengan kita, sesuai atau tidak sesuai. Kita ambil yang dia ada penilaian pakai daun, ada pakai jari. Jadi kita nak tahu cocok itu, kita ulang 4 benda. Raja, pahlawan, perempuan, budak istana. Raja, pahlawan, perempuan, budak istana. Raja, kalau dia jatuh pada raja, mana kata ini sangat bertuah, yang kita boleh merajai diri kita, boleh merajai kawasan. Kalau kita jadi, kalau pahlawan, jadi kita boleh naik sampai ke peringkat menteri dan pangkat-pangkat yang tinggi, kan? Kalau perempuan, maksudnya mempunyai harta yang banyak. Saya pun tak tahu kenapa istilah perempuan. Kalau budak tu, jangan pakai keris tu, tolaklah. So what you do is measure keris. 1, raja. 2, pahlawan. 3, perempuan. Budak. Raja, pahlawan, perempuan, budak. Jangan ambil keris tu. This is not keris for you. Kan? Tapi kalau lah dia jatuh kepada raja, walaupun sedikit, kan, itu keris yang cocok. Itu local wisdom dulu-dulu lah, kata macam tu lah. Kan? So saya ingat, saya akhiri dengan itu juga. Ini satu lagi keris yang agak menarik, saya ingat saya pertunjuknya. Saya tengok lekuknya lain sedikit. Kan? So kita ada keris-keris dari Bugis, keris yang dari Sumatera, banyak-banyak jenis keris lah. I think itu boleh kita ceritakan tentang keris-keris juga yang lain-lain ini. Saya berhenti tidak jadi terlalu panjang pula. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.